Salam jumpa, legioner yang terkasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada saat pembinaan perwira dewan dan presidium pada sesi yang kedua, yaitu tentang pengelolaan dewan. Ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab berkaitan dengan pengelolaan dewan. Pertanyaan yang pertama dari saudari Isye Irene. Dari saudara Isye Irene, Makassar. Siapa-siapa saja yang masuk tim supervisi Dewan Kuria? Kemudian pertanyaan kedua hampir bersamaan dengan pertanyaan saudari Isye, yaitu dari saudari Rosmita. Siapa saja yang akan masuk tim supervisi? Apakah timnya sama dengan tim visitasi? Di sini saya mau menyampaikan bahwa tim supervisi dewan adalah semua perwira dewan tersebut. Kemudian ditambah dari perwira presidium asuhan atau legioner yang sudah pernah menjadi perwira dewan. Tentunya ditunjuk oleh Dewan Kuria sendiri. Tim supervisi Kuria bertugas untuk visitasi atau kunjungan ke presidium asuhan. Tim supervisi komisium, regia, senatus bertugas untuk visitasi atau kunjungan ke presidium dan dewan asuhan. Jadi semoga jawaban saya ini sudah bisa dipahami ya. Jadi tim supervisi itu sama dengan tim visitasi ya. Kemudian siapa saja yang menjadi tim supervisi, yaitu semua perwira dewan tersebut, ditambah dari perwira presidium atau legioner yang sudah pernah menjadi perwira dewan. Pertanyaan berikutnya dari saudari Ana Rumagid. Memang saya belum lama bergabung di Legio Maria, jadi banyak yang belum dimengerti. Apa itu Kuria dan apa itu Regia? Jadi Kuria dan Regia itu adalah Dewan Legio Maria. Di sini saya jelaskan kembali bahwa dewan-dewan Legio Maria itu dimulai dari dewan yang paling tinggi, itu adalah konsilium. Kemudian ada senatus, ada dewan regia, ada dewan komisium, ada dewan kuria. Jadi kuria dan regia adalah dewan Legio Maria. Berikutnya pertanyaan dari saudari Ani Sara. Saya dari Presidium Maria Ratu Damai Manado. Bagaimana cara meningkatkan mutu? Ada dalam slide terakhir. Oke. Untuk meningkatkan mutu Legio Maria, pertama-tama kita harus tertib mengadakan rapat presidium maupun rapat dewan. Kemudian semua legioner, baik itu anggota maupun perwira dewan, memiliki semangat pelayanan yang meniru pada semangat Bunda Maria sendiri, yaitu rendah hati, taat kepada Allah, doanya yang tiada henti, mati raga, dan tidak pernah mengeluh, dan setia pada tugas yang diberikan. Kemudian tugas-tugas kerasulan itu diupayakan variatif, dan menjalankan tugas kerasulannya dengan sebaik mungkin. Kemudian yang berikutnya, mengikuti pembinaan-pembinaan, baik itu bentuknya rekoleksi, ziarah, patrisian, mengikuti seminar-seminar, baik yang diadakan oleh paroki atau tingkat keuskupan maupun tingkat dewan atau tingkat senatus, untuk menambah pengalaman maupun semangat dalam merasul. Berikutnya pertanyaan dari saudari Indah Surya dari Pandaan. Dalam suatu presidium, idealnya jumlah anggota berapa?
Nah, kalau ditanya idealnya satu presidium itu berjumlah 10 sampai 20 orang. Jika sudah lebih dari 20 orang, dapat dimekarkan menjadi 2 presidium agar rapat dan pelaporan tugas-tugas kerasulan yang dijalankan anggota dapat dilaporkan dengan baik dan tidak tergesa-gesa. Mengingat waktu rapat presidium tidak boleh lebih dari 90 menit atau 1,5 jam ya, atau 1,5 jam. Kemudian pertanyaan dari saudari Francisca F. Pigai, Jayapura. Apakah saat pengukuhan perwira Dewan Presidium atau Kuria dibuatkan SK? Pengukuhan atau pengesahan perwira Presidium dilaksanakan pada saat rapat Dewan Kuria. Sedangkan pengesahan perwira Dewan dilaksanakan pada saat rapat Dewan. Setingkat lebih tinggi di mana Dewan itu bergabung. Misalnya, pengesahan perwira Dewan Kuria dilaksanakan pada saat rapat Dewan Komisium jika Dewan Kuria tersebut merupakan asuhan suatu komisium. Kalau asuhan regia berarti di rapat regia. Kalau asuhan senatus berarti pada rapat senatus. Pengesahan perwira Dewan Komisium dilaksanakan pada saat rapat Dewan Regia jika komisium bergabung ke regia. Jika bergabung ke senatus, maka pengesahan dilaksanakan pada rapat Dewan Senatus. Untuk regenerasi perwira tidak ada SK. Pemberian SK hanya saat pembentukan Dewan baru. Pertanyaan berikutnya dari saudari Kristina. Kemudian Floriberta Retnowati, Sumbawa Besar. Saya Kristina dari Presidium Bunda Maria Penolong Abadi Sumbawa Besar. Saat ini kami ada satu presidium percobaan di daerah Maluk, daerah tambang sekitar 150 km dari paroki. Sudah berjalan sekitar 2 tahun. Awalnya beranggota 5 orang, tetapi dengan adanya COVID, anggota berkurang, tinggal 3 orang, dan mereka hanya bisa terserah full. Dalam situasi pandemi COVID ini, memang sangat sulit untuk mengadakan rapat presidium dan menambah anggota. Perwira presidium agar selalu menjalin komunikasi dengan para anggota dan saling menyemangati, agar setia berdoa terserah setiap hari. Jika situasi sudah kondusif, segera dilaksanakan rapat presidium dan semua legioner ditugaskan untuk mencari anggota aktif, serta berdoa agar banyak umat yang terpanggil menjadi legioner. Jadi, sementara ini, Tesera itu menjadi suatu cara untuk tetap menjaga kesetiaan kita menjadi seorang legioner sambil menunggu situasi lebih kondusif dan kita bisa mengadakan rapat. Berikutnya pertanyaan dari Agnes Eni Winarsi, Jogja. Untuk peresmian sebuah presidium, bagaimana tata caranya? Apakah harus diresmikan dengan misa kudus? Setelah presidium baru terbentuk dan diberi nama menurut salah satu gelar Maria, presidium harus mendaftarkan diri kepada Dewan Kuria untuk disahkan baik presidium maupun para perwiranya. Peresmian sebuah presidium dilaksanakan pada rapat dewan di mana presidium itu bergabung. Nah, masa jabatan dihitung sejak tanggal disahkan di rapat dewan. Tanggal lahirnya presidium adalah tanggal ketiga presidium disahkan dalam rapat dewan. Presidium yang baru terbentuk boleh mengajukan permohonan kepada pastor paroki setempat untuk diadakan misa syukur dan mohon berkat untuk berdirinya presidium baru dengan mengundang perwira dewan untuk menghadiri misa tersebut. Dewan di mana presidium itu bergabung boleh memberikan SK
pembentukan presidium tersebut. Begitu ya, Saudari Agnes, tentang peresmian sebuah presidium. Berikutnya pertanyaan dari Saudari Yulia Indra Gantiarti Nganjuk. Dalam doa Tesera ada 3 tanda salib. Bacaan rohani juga tanda salib, alokusio juga tanda salib. Kenapa banyak tanda salib? Padahal dalam misa Ekaristi hanya 2 kali. Pembuka dan penutup. Mohon penjelasan. Saya berusaha untuk menjawab ya. Semoga jawaban ini bisa menjawab pertanyaan Saudari Yulia. Misa adalah satu acara doa. Ya, maksudnya satu acara doa dari awal sampai akhir, itu doa ya. Sehingga hanya ada 1 tanda salib pada awal dan akhir, ya. Sedangkan rapat presidium bukan satu acara doa dari awal sampai akhir, tetapi dalam rapat presidium dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada doa pembuka, ada doa katena, ada doa penutup. Nah, rapat dimulai dengan tanda salib dan mendaraskan doa pembuka dari Tesera, kemudian disusul dengan 50 puluhan rosario, dan dilanjutkan dengan bacaan rohani, dan ditutup dengan tanda salib. Bacaan rohani merupakan penutup dari acara doa pembuka Tesera. Nah, kemudian di tengah-tengah rapat didaraskan doa katena, yaitu Magnificat atau Kidung Maria yang adalah kutipan Injil. Seperti dalam ibadat harian, brevir pada awal Kidung Zakaria, Kidung Maria, Kidung Simeon, juga dibuat tanda salib. Dalam misa, 3 salib kecil dibuat pada awal Injil. Nah, pada awal Magnificat ada tanda salib. Dilanjutkan dengan alokusio yang merupakan renungan setelah Magnificat, dan sebagai penutup acara doa itu dibuat tanda salib. Kemudian kalau kita lihat di sini berarti alokusio sebagai penutup acara doa katena, ya. Jadi alokusio itu, setelah alokusio kita membuat tanda salib. Nah, kemudian bagian yang ketiga, doa penutup. Diawali dengan tanda salib dan ditutup dengan tanda salib. Semoga bisa menjawab pertanyaan Saudari Yulia. Kemudian pertanyaan dari Saudari Yanti dari Merauke. Merauke kembali PPKM 3 dan kami tidak bisa rapat presidium atau kuria secara virtual. Solusinya bagaimana? Untuk sementara semua legioner tekun berdoa Tesera setiap hari sambil menunggu situasi lebih kondusif untuk mengadakan rapat dan tugas kunjungan, ya, karena untuk mengadakan virtual tidak memungkinkan, maka semua legioner tekun berdoa Tesera setiap hari. Kemudian dari Saudara Pramuji Sidoarjo, terkait dari pertanyaan Ibu Wati Kesuma dari Makassar, berarti setelah terbentuk kuria, presidium tetap berjumlah 6 presidium dan sebagian perwira menjadi perwira kuria. Ya, presidium tetap berjumlah 6. Jika salah satu perwira presidium terpilih menjadi perwira dewan, maka perwira tersebut selain sebagai perwira presidium memiliki tugas tambahan sebagai perwira dewan. Pertanyaan berikutnya dari Saudari Kristina Bane Mamasa, Sulawesi Barat, Sulbar. Mohon penjelasan mengenai bagaimana dengan presidium yang perwiranya sudah lewat 2 periode, sementara untuk pergantian perwira tidak ada yang bersedia menjadi ketua.
Masa tugas pelayanan seorang perwira adalah 3 tahun untuk satu periode jabatan. Boleh dipilih kembali untuk tugas yang sama untuk 3 tahun berikutnya. Setelah menyelesaikan 3 tahun masa jabatan yang kedua, maka harus ada tenggang waktu 3 tahun sebelum legioner dapat dipilih kembali untuk menjabat pada jabatan yang sama dalam presidium. Tenggang waktu ini tidak diperlukan bila legioner tersebut dipilih untuk jabatan yang berbeda. Misalnya, sudah menjabat sebagai ketua 2 periode. Untuk periode berikutnya tidak boleh dipilih sebagai ketua lagi, tetapi boleh dipilih untuk jabatan yang lain, yaitu sebagai wakil, sekretaris, atau bendahara. Jika sudah lewat 2 periode, harus diadakan regenerasi perwira supaya tidak ada kejenuhan. Jika terjadi kejenuhan, akan menurunkan semangat dalam menjalankan tugas. Berikutnya pertanyaan dari Saudari Deta. Mohon mencantumkan berapa banyaknya dewan di bawah asuhan Senatus Malang, Regia, Komisium, Kuria, Presidium. Nah, Dewan dan Presidium yang tergabung langsung kepada Senatus Sinar Bunda Karmel Malang, sekarang ini ya data yang sekarang itu 1 Regia, yaitu Regia Ratu Para Rasul Semarang, kemudian ada 4 Komisium, Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya, Komisium Hati Tersuci Maria Manado, Komisium Maria Ratu Rosari Makassar, Komisium Maria Bunda Penasehat yang Baik Tomohon. Kemudian ada 17 Kuria, ini semua ya. Kuria Maria Assunta Ijen, Kuria Maria Angelorum Blimbing, Kuria Junior Maria Ratu Para Rasul Malang, Kuria Menerima Kabar Gembira Madura, Kuria Maria Bunda Kerahiman Lumajang, Kuria Maria Tak Bercela Jember, Kuria Tahta Kebijaksanaan Banyuwangi, Kuria Ratu Para Rasul Denpasar, Kuria Ratu Para Malaikat Tuka Bali, Kuria Santa Perawan Maria dari Medali Wasiat Lombok, Kuria Tabut Perjanjian Jayapura, Kuria Maria Rosa Mestika Kerom Jayapura, Kuria Ratu Semesta Alam Timika, Kuria Bunda Pengharapan Tanah Miring Merauke, Kuria Bunda Penebus Merauke, Kuria Bunda Hati Kudus Bupul Merauke, dan Prakuria Bunda Segala Rahmat Kumbe Merauke. Ya. Kemudian Presidium yang tergabung langsung ke Senatus ada 14, Presidium Mater Santa Spe Malang, Presidium Bintang Timur Landung Sari, Presidium Maria Pertolongan Orang Kristen Langsep, Presidium Tahta Kebijaksanaan Kepanjen, Presidium Bunda Gereja Lawang, Presidium Pengantara Segala Rahmat Batu, Presidium Rena Rosari Donomulyo Malang Selatan, Presidium Mater Pauperum Pasuruan, Presidium Benteng Gading Pandaan, Presidium Maria Pertolongan Orang Kristen Bangil, Presidium Bunda Penolong Manokwari, Presidium Cermin Kekudusan Manokwari, Presidium Bunda Pengasih Ambon, dan Presidium Maria Tak Bernoda Paso Ambon. Demikian untuk jawaban kepada Saudari Deta. Berikutnya pertanyaan dari Olva, Surabaya. Saya mau tanya, kalau salah satu perwira presidium tidak bisa hadir dalam rapat kuria selama 1 tahun, tetapi dia rapat presidium rajin masuk, dia tidak bisa hadir dalam rapat kuria yang diadakan minggu keempat, sedangkan dia tidak bisa hadir setiap minggu kedua dan 4, karena ada pertemuan komunitas. Apakah perwira tersebut perlu diganti saja atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Oke. Merangkap tugas pasti kesulitan membagi waktu. Maka kita harus memilih satu agar lebih fokus.
Artinya, jika sudah menjadi perwira di Legio Maria, jangan menjadi pengurus pada organisasi lain. Sebaiknya wakil ketua kuria mengingatkan perwira tersebut agar kewajibannya untuk menghadiri rapat dewan kuria dapat dilaksanakan. Jika sudah diingatkan dan tidak diindahkan, maka periode berikutnya sebaiknya tidak dipilih lagi menjadi perwira presidium. Ya, jadi kewajiban menghadiri rapat dewan itu sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memberikan semangat bagi perwira tersebut untuk menjalankan tugasnya. Jadi harus mengikuti semua perwira presidium itu wajib mengikuti rapat dewannya. Kalau jarak sangat jauh bisa diatur, ya, bisa diatur bergantian antara perwira, ya. Jadi harus diupayakan hadir dalam rapat dewan. Demikian pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan para legioner. Jika ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti boleh menghubungi Senatus dan menyampaikan pertanyaan mana saja yang belum terjawab. Terima kasih atas perhatiannya.